Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, pertama mari kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, langsung saja kita lanjutkan kajian kita. Kita baca bab yang ke-100. Kitabu Adabit Ta'am. Kitab berkaitan dengan etika makan. Bab tasmiyati fi awwalihi wal hamdi fi akhirih. Bab membaca basmalah di awal dan hamdalah di akhir ketika kita makan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, malam hari ini kita membahas tentang etika makan dan minum. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan hadisnya hasan. An Abi Karimah Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu. Dari Abu Karimah Al-Miqdam bin Ma'di Karib, dia seorang sahabi, qala berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar Rasulullah itu bersabda, ma mala'a adamiyun wi'aan, tidaklah manusia memenuhi suatu wadah syarran yang lebih buruk min batnin dari perutnya. Jadi orang yang memenuhi wadah itu tidak ada yang lebih buruk daripada memenuhi perutnya. Bihasbi bani Adam akalatun yukimna sulbahu. Cukuplah bagi bani Adam, manusia, itu ketika makan itu yang bisa menegakkan sulbahnya. Fa in kana la mahalata, tapi kalau dia tidak bisa seperti itu, kira-kira mangane sithik ya ora iso, ingin nambah. Fasulusun li ta'amihi, hendaknya di perut itu dibagi 3. Yang sepertiga li ta'amihi untuk makanannya, wa sulusun li syarabihi, yang sepertiga perut itu untuk minumnya, wa sulusun li nafasihi, yang sepertiga itu untuk bernafasnya. Jadi ada rongga udara sehingga dia masih bisa bernafas dengan baik. Itulah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi hadis ini memang dari sisi medis pun sangat didukung, karena kebanyakan manusia itu penyakit itu memang berasal dari perut. Jadi sumber penyakit itu kebanyakan itu berasal dari perut. Ada kolesterol, ada asam urat, macam-macam itu dimulai dari konsumsi makanan. Memang kita perlu memasukkan makanan-makanan itu, selain juga tentunya makanan yang sehat, itu dengan porsi yang tidak berlebihan. Karena orang yang kelebihan itu ternyata nanti obesitas, ketika kegemukan berlebihan itu juga ternyata di sana nanti tentunya banyak penyakit yang muncul. Tapi yang menarik, bapak-bapak, ibu-ibu, ada sebagian yang mengatakan ini sabda Rasul. Nahnu qaumun la na'kulu hatta najua. Kami adalah kaum yang tidak makan kecuali kalau sudah lapar. Wa idza akalna,
dan apabila kita makan la nasbah, kita tidak sampai kenyang. Jadi bahasanya kami ini, umat Islam ini adalah kaum kita tidak makan kecuali kalau sudah lapar, dan kalau kita makan tidak sampai kenyang. Jadi belum sampai kekenyangan atau belum sampai kenyang itu sudah berhenti makan. Yaknuna annahum muqtasidun, artinya yang dimaksud mereka itu ekonomis, artinya tidak berlebih-lebihan, sederhana. Muqtasidun itu ya tengah-tengah, ini sederhana, tidak berlebih-lebihan. Tapi kalau Syekh Al-Albani menyebut hadis ini la aslalahu, tidak ada asalnya, tidak ada sumbernya. Memang Bukhari, Muslim, Kutubus Sittah tidak ada, kita cari tidak terdapat. Bahkan disebutkan para ulama itu, setelah saya melihat bagaimana kajian para ulama, mereka mengatakan hadzal makna sahih lakinna sanad fihi dhaif. Maknanya, maksud dari kata-kata yang barusan kita sampaikan tadi benar, maksudnya benar, tapi hadisnya ini dhaif. Itu bukan berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anggap saja itu seperti kata-kata mutiara. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya mahfuzah. Itu kata-kata yang terjaga, artinya karena berharganya nasihat itu terjaga sepanjang masa, maka itu minal mahfuzat, termasuk yang terjaga, terpelihara. Jadi petuah-petuah yang berharga. Tapi benar, yang kuat bahwa pernyataan itu tadi sebenarnya bukan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka umat Islam itu memang ya prinsipnya bukan makan itu untuk hidup, tapi bukan hidup itu untuk makan, tapi makan itu untuk hidup. Jadi kan ada istilah ini hidup untuk makan, atau makan itu sekedar memang untuk hidup. Ada orang yang hidupnya itu untuk makan. Makan itu memang tanda kutip. Hidup untuk makan itu bahasanya ya untuk dunia itu ya kira-kira berarti hidup untuk makan. Maka orang kalau tidak ada duitnya, tidak ada yang menguntungkan itu nggak mau, karena hidup itu uang, itu sama saja. Apa itu time is money itu sama. Apa itu hidup adalah untuk makan. Makan dalam arti yang apa itu luas. Karena manusia itu terkait dengan makanan itu lebih buas dari singa atau harimau. Harimau itu makan daging ya. Kalau manusia tidak hanya daging saja, aspal itu dimakan, proyek-proyek bangunan dimakan semuanya itu. Nah itu manusia, jadi bisa lebih ganas daripada hewan yang paling buas sekalipun. Itu kalau memang apa itu hidupnya itu untuk makan. Tapi umat Islam itu mestinya punya apa itu kata-kata mutiaranya itu, makan itu sekedar memang untuk hidup. Jadi ketika kita makan itu porsinya saja, tidak perlu terlalu kenyang, dan kalau belum lapar benar ya kita tidak perlu memperbanyak makan. Karena sekali lagi seringkali penyakit-penyakit itu berasal dari perut kita. Kalau kita mampu menjaga kondisi perut kita dengan baik, itu insya Allah termasuk menjaga kesehatan kita. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni itu Rasul pun juga pernah bersabda, "Ahsya ma khasitu ala ummati." Yang paling aku khawatirkan dari yang aku khawatirkan atas umatku, kibarul batni, yaitu besarnya perut. Jadi kibarul batni itu besarnya perut atau gemuknya perut, obesitas. Jadi kalau orang itu tingginya 170 cm kok beratnya 200 kilo pujol aja, kan biasanya sudah masuk kibarul batni. Mungkin nggak tahu ini saya termasuk kibarul batni karena memang begitu. Jadi memang yang dikhawatirkan Rasul ternyata besarnya perut. Artinya besarnya perut itu tanda bahwa orang itu makannya terlalu banyak, overdosis, sehingga menyebabkan kurang sehat. Wa mudawamatun naum. Nah ini nanti koncone. Jadi saudara kembarnya banyak makan itu wa mudawamatun naum, dan banyak tidur. Karena kalau ada orang kemelekaran, kekenyangan, mereka ambekan wis angel, penake yo ngantuk. Akhirnya
wa mudawamatun naum. Orang kalau udah kekenyangan itu biasanya kemelekaran itu senengannya wis kari layah-layah karena wis tele makannya tadi. Wal kasalu sehingga menyebabkan orang itu malas. Ya memang kalau orang sudah obesitas terlalu berat itu gerak yo yang dini tidak enjoy itu akhirnya apa? Hanya duduk saja sehingga makannya semakin banyak, nggak bisa tidak beraktivitas, itu akan semakin tidak sehat badannya. Wa dhaful yakin, dan juga lemahnya keyakinan. Itu juga yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata memang kalau saya sempat mengumpulkan itu perkara-perkara yang paling dikhawatirkan oleh Rasul. Itu ada beberapa hadis terkait dengan hal-hal yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah. Nanti suatu saat kita bahas satu persatu boleh. Itu sudah saya persiapkan, itu hadisnya saya kumpulkan perkara-perkara yang Rasul sangat khawatirkan. Salah satunya kan Arya itu, Asyirkul Asghar, itu juga sesuatu yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita kaji. Salah satunya ini yang paling yang sangat dikhawatirkan. Dari kekhawatiran Rasul itu adalah besarnya perut dan kemudian menjadikan orang itu banyak tidur, kemudian juga menjadikan orang dengan kegemukan itu tadi malas untuk beraktivitas. Nah, di sini nanti menunjukkan orang itu akan dhaful yakin, lemah keyakinannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, itu tadi sekedar pengantar menuju tema kita, Kitabu Adabit Ta'am, kitab tentang etika makan minum. Hadis yang pertama kita bacakan dari Imam An-Nawawi, karena memang hadis Riyadhus Shalihin ini banyak syarahnya, sehingga kalau kita baca beberapa buku syarah itu syarahnya satu orang dengan yang lain, satu alim dengan yang lain, itu bisa berbeda-beda. Kadang di satu pembahasan ini menarik, tapi ternyata di pembahasan yang lain, kitab yang lain itu syarahnya lebih menarik. Ya, namanya manusia tidak ada yang sempurna. Jadi enaknya ya itu beberapa syarah itu kita baca untuk melihat apa itu hadis-hadis yang telah dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Kita mulai dari hadis yang pertama yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi terkait dengan babut tasmiyati fi awalihi wal hamdi fi akhirihi. Bab membaca basmalah di awal makan minum dan hamdalah di akhirnya. Hadis yang pertama itu hadis nomor 728. Muttafaqun alaihi. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma. Dari Umar bin Abi Salamah, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda kepadaku. Jadi sabda Rasulullah kepada sahabat Umar bin Abi Salamah. Apa sabda Rasulullah? Samillah. Samillah itu artinya ucapkan basmalah. Wa kul biyaminika, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalika, dan makanlah mimma yalika yang ada di dekatmu. Itu paling tidak ada 3 poin etika di dalam makan minum. Yang pertama samillah, mengucapkan basmalah. Sebutlah nama Allah, artinya mengucapkan basmalah. Maka hendaknya setiap kita makan itu berdasarkan perintah Rasul itu mengucapkan basmalah. Memang kalau dari sisi hukum saya melihat tidak sampai kepada wajib. Kalau ada orang yang makan tanpa membaca basmalah, makanya ya tetap halal asalkan yang dimakan makanan-makanan yang halal. Tapi ketika dia memulai makan itu dengan basmalah, maka dia menyempurnakan apa itu pahala, memasukkan pahala di dalamnya. Karena innamal a'malu binniyat. Setiap perkara atau setiap aktivitas
itu pasti ada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu hanya mendapatkan sesuai yang dia niatkan. Jadi kalau orang itu makan tilap-telep nggak punya niat, ya separet. Tapi dapat pahala enggak? Karena tidak ada niat, maka tidak ada pahala. Tapi kalau bismillah, ya Allah, mudah-mudahan dengan makan minum ini badan sehat, bisa semangat untuk beribadah dan beramal soleh lagi. Ini dengan niat seperti itu, berarti sudah bagian dari ibadah kita dan ada pahalanya. Maka mari, yang pertama, setiap kita makan, kita hadirkan hati kita untuk menyebut nama Allah, karena yang kita makan itu sesungguhnya apa itu nikmat yang Allah berikan kepada kita, rezeki yang Allah berikan kepada kita. Wakul biyaminika, yang kedua, dan makanlah dengan tangan kananmu. Ini perintah. Ya memang dari apa itu kaidah usuliyahnya, al aslu fil amri lil wujub. Asal dari perintah itu menunjukkan wajib. Tapi kalau saya melihat dengan tangan kanan ini bagian dari etika. Etika itu sebenarnya bukan sampai halal haram, tidak sampai berdosa. Cuman di sini ingin dapat pahala besar atau kecil, afdoliyah, keutamaan. Maka kalau kita mengikuti contoh yang diberikan oleh Rasulullah, yaitu dengan menggunakan tangan kita, tangan kanan kita, maka itu yang afdol. Tapi ada istilah al-khuruju minal khilafi mustahabun, keluar dari perbedaan itu dianjurkan. Maksudnya begini, kalau ada perbedaan di antara ulama mengenai hukumnya, ini sunnah atau wajib. Sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah. Bagaimana kita keluar dari perbedaan? Lakukan. Jadi kalau ini sunnah atau wajib, ya antara sunnah dan wajib, ya wis, kalau begitu, kalau nggak ada uzur, lakukan. Itu artinya kita keluar dari perbedaan. Karena kalau kita sudah melakukan, mau wajib mau sunnah, pasti mendatangkan pahala. Karena kalau kita nanti meninggalkan, ini ya kalau fatwanya yang sunnah tidak ada masalah. Tapi bagi yang mewajibkan, khawatir juga, jangan-jangan malah kita berdosa. Maka kekhawatiran itu bisa dihilangkan dengan cara keluar dari perbedaan tersebut. Tapi kalau perbedaan itu ada sebagian mengatakan haram, ada sebagian yang mengatakan itu makruh, itu cara keluarnya adalah ditinggalkan. Karena meskipun tidak berdosa, kemakruhan itu sesuatu yang tidak baik juga, maka itu yang terbaik. Nah, kul biyaminika, karena Rasul memerintahkan makan dengan tangan kananmu. Ketika kita mencintai Rasul, maka kita tentunya taat sampai perintah sepele apapun. Kalau itu perintah Rasul, kita menaatinya, itu tentunya bagian dari pahala yang akan kita dapatkan karena termasuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wa kul mimma yalika, ini juga terkait dengan etika. Dan makanlah yang ada di dekatmu. Ini ya tidak perlu pakai gojekan, lu ngarepe gurene kobokan itu. Yang sing adu-adu makanan wis enek kobokan berarti ngombe kobokan ya, tidak seperti itu. Ya, artinya mencari yang dekat, dan tentunya ketika kita makan bersama itu sesama saudara itu saling memahami kan gitu loh. Jadi kalau umpamanya makanannya adoh koncone iki kok diadohmen karena rong mangan-mangan meneng bae ante dekatkan lho iki kan begitu. Itu artinya etika juga. Karena memang diajarkan oleh Rasul kita memakan itu yang ada di dekat kita. Itu etika. Lah nek njaluk kono ya ora apa-apa. Jikoke kuwi masih adoh ya kesenengane kuwi. Itu secara hukum enggak ada masalah, enggak berdosa. Tapi kalau orang itu punya etika sehingga nek ning sedake oh enek kuwi ya dimakan. Nah kita jane lirang-lirang disenengi atau kalian gone itu ya. Ya itulah etika. Jadi sekali lagi namanya etika itu kalau dilanggar tidak sampai berdosa insyaallah. Tapi bagian dari keutamaan akhlak. Itu kalau seseorang punya etika itu biasanya ya berlisensi gitu. Tapi kalau apa itu kurang beretika, sosok ya ragur jaluk, melayu dan meskipun dari sisi dosa ya insya Allah tidak dosa asalkan yang dimakan itu makanan yang halal pun tidak memaksa orang lain. Jadi dicekel orang lain serubut dipek lah, ini kan tentunya bisa menzalimi orang lain. Itulah beberapa etika yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis yang pertama. Hadis yang kedua,
Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud At-Tirmidzi, beliau mengatakan haditsun hasanun sahih. Jadi hadisnya termasuk hadis yang hasan. An Aisyah radhiyallahu anha, dari istri Rasul Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah itu pernah bersabda, idza akala ahadukum, apabila salah satu dari kalian makan, falyadhkurismallahi ta'ala, maka hendaknya dia menyebut nama Allah Ta'ala. Artinya hendaknya memulai dengan basmalah. Fa'in nasiyah, dan apabila dia lupa, an yadhkurasmallahi ta'ala fi awalihi, untuk menyebut nama Allah di awal dia makan. Jadi sudah tilap-telep, lupa belum membaca basmalah, fal yakun, hendaknya dia mengucapkan bismillahi awalahu wa akhirahu, dengan menyebut nama Allah untuk yang awalnya dan yang akhirnya. Itu doa yang diajarkan oleh Rasul. Jadi kalau kita ketika mau makan sudah ingat bismillahirrahmanirrahim. Kalau lupa wis telap-telep, tinggal separuh, tinggal seperempat, tinggal sidik, tahu-tahu ingat belum membaca basmalah, maka kita baca bismillahi awalahu wa akhirahu. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang ketiga, hadisnya juga sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis nomor 730. An Jabir, diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, idza dakhala ar-rajulu baitan, apabila seseorang itu masuk ke rumahnya. Jadi habis bepergian pulang masuk ke rumahnya. Fadzakarallaha ta'ala inda dukhulihi, dan dia berzikir kepada Allah, mengingat Allah ketika masuk. Wa inda ta'amihi, dan dia nanti juga mengingat Allah ketika makan, yaitu membaca basmalah ketika makan. Qala syaitanu li ashabihi, maka setan itu akan mengatakan kepada teman-temannya. Jadi kalau kita masuk rumah berzikir, mengingat Allah, kemudian nanti kalau makan di dalam rumah itu kita membaca basmalah juga, mengingat Allah, menyebut nama Allah, maka setan berkata kepada ashabi, teman-temannya. Jadi ternyata setan yang ada di rumah itu hanya satu, yang banyak temannya. Jadi berkata dengan teman-temannya, itu ragu si jiwa ini. Jadi setan itu akan berkata kepada teman-temannya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati. Kita tuh kalau masuk rumah itu udah dikeroyok sama setan. Maka hati-hati dengan godaan-godaan setan, tidak di mana saja, termasuk di rumah kita. Setan tetap berkeliaran di sekeliling kita. La mabita lakum wala asya'a. Lah kalau kita masuk rumah itu berzikir, mengingat Allah, makannya juga mengingat Allah, membaca basmalah, membaca hamdalah, setan berkata kepada teman-temannya, la mabita, hari malam ini kita tidak bisa nginep di sini. Lakum wala asya'a, kalian tidak bisa nginep di sini, dan kalian malam ini tidak dapat makanan dari rumah ini. Nah, itu artinya kalau kita membaca doa di awal dan akhir itu menjadikan setan-setan tidak bisa nginep di rumah kita dan makan bersama kita. Wa idza dakhala, dan apabila seseorang itu masuk ke rumahnya, walam yadhkurullaha ta'ala,
dan dia tidak menyebut nama Allah inda dukhulihi, ketika dia masuk rumahnya. Qala syaitanu, maka setan berkata kepada teman-temannya, adraktumul mabita, kamu bisa nginep. Wa idza lam yadhkurillah ta'ala inda tu'ami, dan apabila dia tidak menyebut nama Allah ketika makan, setelah masuk rumah makannya juga tidak menyebut nama Allah, qala, maka setan tadi mengatakan adraktumul mabita wal asya'a, malam ini kalian bisa nginep di sini dan dapat makan malam di rumah ini. Itulah kata-kata setan terkait dengan adab kita makan dan minum ini. Nah, mudah-mudahan salah satu cara untuk menghalau setan itu adalah dengan terus mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap kita melangkah, setiap kita beraktivitas, ketika kita hadirkan Allah, mengingat Allah, itu setan tidak ada peluang untuk menggoda kita. Kalau kita lihat hikmahnya apa tuh ini? Hikmahnya kalau kita selalu zikrullah, mengingat Allah, ketika kita di luar rumah, di rumah, ketika makan, kita aktivitas sepele ini selalu mengingat Allah, maka peluang setan untuk menggoda kita itu semakin sedikit. Tapi kalau kita melupakan Allah, orang tidak mengingat Allah, akhirnya setan mudah untuk menggoda kita, menggelincirkan kita untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, beberapa hadis yang saya bacakan. Masih ada beberapa hadis sebenarnya. Kalau ada pertanyaan monggo, kalau tidak mungkin masih ada waktu 5 menit, nanti bisa kita lanjutkan bacanya. Itu masalah makan dan minum ini sebaiknya diawali bismillah, akhiri alhamdulillah. Kalau menyisakan makanan atau tidak dihabiskan itu apakah tidak mendapat keberkahan? Yang kedua masalah istikharah kemarin itu di antara dua pilihan yang baik. Tentunya untuk memutuskan salah satu kan tidak mudah seperti kita. Kalau Rasulullah mungkin mendapat petunjuk langsung, ya Allah. Seperti kita yang penuh dosa ini apakah perlu menilai dan menimbang? Baik. Terkait dengan istikharah, itu memang aturannya global. Setiap manusia itu pasti punya banyak dosa. Bahkan Rasul bersabda, kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam itu banyak dosanya, banyak salahnya. Wa khairul khata'in, dan yang paling baik yang banyak dosa tadi at-tawwabun, yang terus banyak bertobat kepada Allah. Maka mari kita yang banyak kesalahan, banyak dosa itu pokoknya sering-sering bertobat, sering-sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu-satunya cara agar kita menjadi manusia yang bersih. Karena kita kalau numpuk dosa terus, kemudian kita tidak beristighfar, tidak bertobat kepada Allah, itu seperti numpuk sampah dan tidak dibersih-bersihkan. Itu sama itu. Nanti kalau sampah itu di komputer itu kalau tidak dibersihkan kan ngebot-boti, akhirnya hang itu nanti rusak itu sama. Itu juga sama dengan badan, dengan kondisi manusia itu. Supaya rohaninya tetap sehat, jasmani rohaninya sehat, itu tetap harus memperbanyak istighfar, memperbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih 3 menit sebenarnya, tapi karena sudah adzan. Nanti itu kita sambung pekan depan aja nih. Kita ulangi lagi jawaban dari pertanyaan, nanti diulang besok awal-awal kita mulai dengan itu. Kalau di jam masih 3 menit lagi sebenarnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.